Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Zain Permana. Ya, seperti biasa di segmen curhat, teman-teman boleh curhat dengan DM ke Instagram Zain Permana, atau kalau mau lebih panjang lagi boleh email ya ke mzainpermana@gmail.com. Atau kalau teman-teman pengennya langsung diskusi, pengen ngobrolin solusinya seperti apa, kemudian betul-betul butuh konsultasi, langsung aja ke heyacademy.id ya. Di situ teman-teman bisa konseling sama saya, bareng saya via chat boleh, telepon oke, video call juga nggak masalah ya. Tapi kita sekarang akan bahas orang yang udah curhat, sahabat kita yang udah curhat lewat DM ya, direct message ya. Assalamualaikum Kang, katanya, saya mau tanya ya, apa saya salah kalau tiap ibu saya bicara, saya lebih sering diamkan, tidak jawab, katanya. Jadi kalau ibunya ngomong, dia sering diam ya, apalagi kalau ngomong-ngomong hal yang kemudian menyakiti hatinya ya. Karena udah langsung pusing aja gitu. Dari kecil, ibu saya sudah sering dijelek-jelekan oleh ayah. Dan hal itu sepertinya tertanam di kepala saya bahwa omongan ibu saya itu nggak ada yang penting. Dan kemudian, karena ibu dan ayah udah cerai, hal itu kemudian jadi lebih serius ya, mendiamkannya dan nggak ngedengerin apa omongan ibu. Ayah saya selingkuh terus, sedangkan kebutuhan rumah tangga nggak 100% tercukupi. Jadi imbasnya, ibu menilai semua dengan harta. Saya sudah menikah dengan pria yang alhamdulillah bisa membawa saya hidup cukup, makan cukup, dan tempat tinggal juga cukup. Tapi memang belum bisa memberi uang ke orang tua dengan rutin. Jadi ibu saya suka agak gimana gitu ya melihat kami. Suka gitu Kang, kalau ibu saya ngajak bercanda, komplain soal rumah, komplain soal anak, atau curhat masa lalu, selalu saya diamkan, soalnya langsung emosi aja. Bawaannya makanya diam, tapi saya ingin jadi anak yang baik untuk ibu saya. Apa saya dosa Kang sering mendiamkan ibu ya? Sebenarnya mental saya ke ibu ada sakit nggak ya Kang? Terima kasih sebelumnya ya. Mentalnya ada, jadi saya nggak bisa bilang mentalnya sehat atau sakit ya, tapi sebetulnya gini, apa yang terjadi pada diri sahabat kita yang curhat ini adalah sebetulnya sepertinya mesti mulai untuk mau dan berani memaafkan ibunya ya, karena gini, ke ibu itu kita nggak punya pilihan lain selain memang kemudian harus memuliakan, berbicara dengan sopan, pokoknya cara-cara relasi yang terbaik yang bisa kita pikirkan, itu wajib kita tunjukkan ke orang tua kita, terutama ibu kita, nggak ada pilihan lain. Maka kemudian ya mau nggak mau, kita mesti melakukan hal yang baik, bahkan yang terbaik kepada siapa? Ke ibu kita. Jadi kalau misalkan boleh milih, kepada siapakah kita harus berperilaku yang paling baik dan sempurna, bukan kepada presiden, pejabat, raja, kaisar, bukan. Tapi yang paling utama adalah kepada ibu kita, yang kita harus muliakan dengan sungguh-sungguh ya. Tentu setelah Allah dan Rasulnya ibu kita gitu. Makanya penting buat kita selalu memuliakan. Nah, kalau ternyata kita kesulitan untuk memuliakan, jangankan untuk memuliakan ya. Tadi sahabat kita ini bahkan kesulitan untuk ngedengerin omongan. Bahkan untuk memulai pembicaraan tuh nggak mau, nggak enak, nggak seneng sama ibunya. Nah, ini yang perlu ini yang kemudian perlu diperbaiki. Caranya gimana? Sepertinya berat dan susah kan ya? Maka cara yang pertama, utama, yang kemudian bisa dilakukan adalah yuk mulai ajak diri untuk bisa memaafkan ibunya. Ya, untuk bisa mengikhlaskan dan menolkan. Kalaupun kesal, ya Allah, aku ampuni ibuku, semoga engkau mengampuni aku, ya Allah. Karena itu harus mulai dari situ. Kita kemudian gak bisa mendengarkan, berinteraksi dengan memuliakan, kalau kita masih belum memaafkan. Apapun itu kesalahannya, kita coba untuk maafkan dan ikhlaskan. Setelah itu, setelah mulai bisa, ya mampu, kita yang kemudian minta maaf sama beliau ya, saling memaafkan, saling meminta maaf. Kalau nggak gitu ya akan terus kayak gini ya, yang awalnya biasa-biasa aja,
lama-lama akan mengganggu mental kita, serba suuzon, bawaannya kesel, padahal itu ibu kita, nggak akan bisa lepas karena darah daging kita, ada aliran darahnya, dari aliran darah beliau tuh ada di kita gitu. Sebagai anaknya kan kita pasti selalu pasti ada kita di situ, nggak mungkin lepas ya. Mudah-mudahan sahabat kita ini bisa memaafkan, kemudian memulai untuk kembali berkomunikasi dan memuliakan. Insya Allah akan ada keberkahan, banyak keberkahan ya, termasuk dilancarkannya rezeki kita. Itu pasti semua datangnya dari hubungan relasi yang baik dengan ibu gitu. Mudah-mudahan ini bisa menjawab atas kegelisahan dan keresahan sahabat kita yang curhat, dan juga jadi pelajaran buat teman-teman yang udah nyimak video ini ya. Jangan lupa like jika teman-teman suka video ini, subscribe kalau teman-teman belum. Kalau mau curhat DM aja ya, mungkin barangkali nanti akan saya bacakan dan bahas di YouTube. Atau kalau teman-teman pengen diskusi langsung, pengen konsultasi langsung, boleh banget ke web heyacademy.id. Belepotan ya jadinya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit.